Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan saya, Juni, tentunya dalam channel Juni NH. Dan pada video kali ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang ikatan kimia dengan fokus pembahasan ikatan ion. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke adik-adik, kita semua pasti menyadari bahwa air adalah materi yang sangat penting bagi kehidupan. Kita minum, mencuci piring, dan lain sebagainya tentunya menggunakan air. Air memiliki rumus molekul H2O dan tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Pernah gak sih kalian bayangin gimana hidrogen dan oksigen berikatan sehingga ikatan yang dihasilkannya membawa peran penting buat kita? Gimana juga sih unsur-unsur dapat berikatan membentuk senyawa? Bagaimana unsur-unsur dapat membawa sifat-sifat tertentu pada senyawa yang dibentuknya? Ayo kita mulai bahas. Nah adik-adik, sifat-sifat zat sebagian ditentukan oleh ikatan kimia antara atom-atom pembentuknya. Suatu ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu di dalam suatu zat. Perubahan kimia atau reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom dengan cara tertentu sehingga terbentuk zat yang lebih stabil. Tapi perlu diketahui bahwa enggak semua jenis atom dapat bergabung dengan jenis atom lain membentuk senyawa. Yap, kita akan pelajari penggabungan atom-atom membentuk senyawa serta jenis ikatan kimia yang terjadi. Ada beberapa macam ikatan kimia. Yang pertama, ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, dan juga ada ikatan logam. Tapi untuk kali ini, yang akan dibahas adalah ikatan ion dulu ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke ikatan ion, kita bahas dulu aturan oktet ya. Adik-adik, kalau kita cermati unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari, akan muncul pertanyaan, mengapa unsur gas mulia bersifat stabil, sedangkan unsur lain bersifat reaktif atau tidak stabil? Kossel dan Lewis mengaitkan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektronnya. Menurut mereka, gas mulia bersifat stabil karena mempunyai konfigurasi elektron penuh, yaitu konfigurasi oktet atau mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium yang memiliki konfigurasi duplet dengan 2 elektron pada kulit terluarnya. Kita bisa lihat pada tabel ini, di sini ada elektron valensi. Elektron valensi itu elektron terluar dari suatu atom. Dan seperti dilihat pada tabel, kita perhatikan bahwa unsur-unsur gas mulia mempunyai konfigurasi oktet atau mempunyai elektron valensi 8. Dan atom dari unsur-unsur yang lain berusaha memiliki konfigurasi elektron yang stabil seperti konfigurasi elektron unsur gas mulia terdekat. Nah, kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia ini dikenal dengan aturan oktet. Dan inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ikatan kimia. Adik-adik, usaha memiliki konfigurasi elektron yang stabil dapat dicapai dengan cara yang pertama, atom akan melepaskan elektron valensinya sehingga membentuk ion positif atau kation yang bermuatan sejumlah elektron yang dilepaskannya. Sebagai contoh, Na atau natrium yang mempunyai nomor atom 11 memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1. Itu berarti pada kulit pertama atau kulit K, jumlah elektronnya 2, pada kulit kedua atau M elektronnya ada 8, dan pada kulit terakhir ada 1 elektron. Nah, kita lihat konfigurasinya di mana Na, kalau mau memiliki konfigurasi elektronnya seperti gas mulia, di mana elektron valensinya 8 ya, maka harus melepaskan 1 elektron yang ini, sehingga membentuk ion Na+, dengan konfigurasi seperti ini yang sudah sesuai dengan aturan oktet, yaitu elektron valensinya 8, muatannya 1+, hanya saja angka satunya tidak ditulis. Kenapa hanya 1? Karena elektron yang dilepaskannya hanya 1. Begitu pula dengan Mg atau magnesium dengan konfigurasi elektron 2, 8, 2. Kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua 8,
dan kulit ketiga ada 2 elektron. Dan jika Mg ingin memenuhi aturan oktet, maka Mg harus melepaskan 2 elektron di kulit terluarnya sehingga membentuk ion Mg2+. Kenapa 2? Ya karena dia melepaskan 2 elektron. Begitupun dengan Al atau aluminium yang melepaskan 3 elektronnya menjadi ion Al3+. Usaha yang kedua yaitu dengan cara menarik elektron dari luar sehingga bermuatan negatif sebesar elektron yang ditariknya. Contohnya, F dengan nomor atom 9 memiliki konfigurasi elektron 2, 7. Berarti elektron di kulit pertamanya 2 dan di kulit kedua 7. Kita lihat konfigurasinya. Untuk dapat memenuhi aturan oktet atau elektron valensinya 8, maka dia tinggal menarik 1 elektron lagi kan, seperti ini. Dan sekarang elektron valensinya sudah 8. Dan ketika F menarik 1 elektron, maka dia akan bermuatan negatif sebanyak 1, menjadi F-. Begitu pula dengan oksigen yang memiliki konfigurasi elektron seperti ini. Dia perlu menarik 2 elektron agar di kulit terluarnya memiliki 8 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini yang sudah memenuhi aturan oktet. Dan karena sudah menarik 2 elektron, maka atom oksigen berubah menjadi ion O2-. Dan usaha yang ketiga adalah penggunaan bersama pasangan elektron di antara atom-atom yang berikatan. Dan untuk usaha yang ketiga ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan ikatan kovalen. Oke adik-adik, gimana? Sampai sini paham kan tentang aturan oktet dan cara atom dari unsur-unsur memiliki konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia? Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Kalau gitu, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan jenis ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan kimia yang terbentuk akibat gaya tarik-menarik antara ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion, atau ikatan yang terbentuk antara atom yang melepaskan atau menyerahkan elektron, dalam hal ini logam, dengan atom yang menangkap atau menerima elektron atau non-logam. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom bukan logam atau non-logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Nah, tarik-menarik antara ion-ion yang berlawanan muatan ini disebut dengan ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Kalau kalian lupa-lupa ingat mana unsur yang termasuk logam dan non-logam, perhatikan tabel periodik ini untuk dapat mengenali unsur logam, non-logam termasuk metaloid, sesuai dengan blok warna pada tabel periodik seperti ini. Baik, sekarang bagaimana atom-atom unsur dapat saling berikatan secara ionik? Oke, contohnya atom logam natrium yang mempunyai konfigurasi elektron 2, 8, 1, dan atom klor yang mempunyai konfigurasi elektron 2, 8, 7. Agar kedua atom tersebut mempunyai susunan elektron stabil atau sesuai dengan aturan oktet, maka logam natrium akan melepaskan 1 elektron valensinya membentuk ion Na+. Sedangkan atom klor cenderung untuk menerima elektron yang dilepaskan oleh natrium tersebut dan membentuk ion Cl-. Antara ion Na+ dengan ion Cl- akan terjadi tarik-menarik atau berikatan membentuk Na+ Cl- dan ditulis sebagai NaCl. Begitupun dengan atom logam magnesium dengan konfigurasi elektron 2, 8, 2 akan melepaskan 2 elektron valensinya, yang ini membentuk ion Mg2+. Dan atom klor menerima 1 elektron dari Mg. Akan tetapi, kan tadi yang dilepaskan Mg-nya ada 2 elektron ya. Satu lagi mau diserahkan ke siapa? Atau mau dikasih ke siapa? Nah, maka itu harus ada 1 atom klor lagi yang akan menerima atau menangkap 1 elektron yang tersisa.
seperti ini. Sehingga antara ion Mg2+ dan 2 ion Cl- akan terjadi tarik-menarik membentuk MgCl2. Dan adik-adik, senyawa yang terbentuk dari ikatan ionik disebut senyawa ion yang memiliki sifat-sifat diantaranya. Yang pertama, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian, mudah larut dalam pelarut polar. Yang ketiga, kristalnya keras. Selain itu, cairan atau lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik atau bersifat elektrolit. Dan semua senyawa elektrovalen atau senyawa ion pada suhu kamar berwujud padat. Oke, alhamdulillah, semoga materinya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.